Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu operator, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan setting mata pelajaran. Nah, setting mata pelajaran ini penting Bapak Ibu lakukan sebelum melangkah ke pembentukan struktur kurikulum. Nah, ini kebetulan saya menuliskannya K13, tapi untuk kurikulum kurikulum Merdeka dan lain sebagainya nanti itu sama saja Bapak Ibu perlakuannya. Jadi kita fokus ke pengaturan mata pelajaran. Nah, kita klik bar warna biru ini, biru muda ya. Nah, di sini pengelolaan mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa download template Excel-nya. Nanti selanjutnya lengkapi template tersebut. Kemudian kalau sudah disimpan dan kemudian akan diupload. Nah, di sini akan diinformasikan data lama dalam database akan dihapus dan akan diganti dengan data yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Jadi kalau bisa yang Bapak Ibu lakukan download dari template, nanti lakukan perubahan ya. Jangan Bapak Ibu hapus kemudian buat dari awal lagi yang sifatnya nanti akan merubah secara total. Nah, jadi harus diperhatikan di sini adalah untuk ID Mapel usahakan konsisten, bahkan wajib konsisten. Misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia, misalkan ID nomor 1, tolong Bapak Ibu jangan diubah karena nanti akan berdampak dengan data-data yang lainnya yang sudah tersimpan sebelumnya. Kalau misalkan diubah ID-nya, maka dia akan merujuk ke mata pelajaran yang tidak seharusnya karena mungkin karena ID-nya Bapak Ibu rubah. Jadi sebelumnya silakan didiskusikan dengan pihak kurikulum dalam penetapan kode ID Mapel. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Kita klik tombol download template Excel. Kita tunggu beberapa saat setelah proses scanning. Nah, kita buka di bagian download, kita klik. Oke, di Excel seperti biasa kita klik enable editing. Nah, di sini sudah ada mapel Bapak Ibu. Contoh dari saya coba expand kolom-kolomnya. Nah, nanti penulisannya Bapak Ibu bisa sesuaikan. Sebentar, saya resize lagi. Nah, oke, saya akan jelaskan dari kolom pertama ya, paling kiri. Nah, ID Mapel. Nah, nanti silakan Bapak Ibu kalau mau pakai template yang sudah ada dari saya silakan, kalau mau diubah silakan. Tapi ingat Bapak Ibu, ini tidak boleh diubah-ubah untuk selanjutnya. Kalau tidak nanti data sebelumnya itu, sebelum Bapak Ibu merubah ini, nanti dia akan tidak ketemu dengan mapel sebenarnya. Jadi ini nggak boleh, sifatnya permanen Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menetapkan nomor 1 untuk bahasa Indonesia, tolong kedepannya jangan diubah 1 jadi bahasa Inggris. Nanti nilai mapel yang sudah tersimpan di data sebelumnya nanti akan berubah. Seharusnya nilai bahasa Indonesia berubah jadi bahasa Inggris. Nah, jadi intinya silakan ini jangan diubah atau digonta-ganti urutan ID mapelnya ya. Di kolom pertama adalah ID Mapel yang tadi sudah saya sampaikan, tidak boleh diubah-ubah sembarangan jika Bapak Ibu sudah menetapkan. Kemudian nama lengkap Mapel. Nah, untuk nama lengkap Mapel ini boleh diubah Bapak Ibu karena ini hanya sebagai informasi atau keterangan ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian. Nah, kemudian ini adalah nama singkat Mapel. Ini biasanya buat tampilan di di Legger, kemudian di daftar nilai guru dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk rapor kita akan gunakan yang nama lengkap Mapel. Ya, biasanya kan kalau di rapor tuh nggak ada agamanya. Maksudnya keterangan agamanya, jadi hanya pendidikan agama dan budi pekerti ya, tidak dituliskan kata Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucunya nggak ada. Tapi untuk disingkat mapel itu Bapak Ibu bisa deskripsikan agama-agamanya. Nah, untuk misalkan kayak matematika, kan matematika itu ada peminatan dan wajib pada K13, maka nanti di nama singkat mapelnya itu bisa dituliskan dalam kurung W, atau ya Bapak Ibu bisa tuliskan wajib, bisa seperti itu. Jadi bebas Bapak Ibu, tergantung tampilan layar atau tampilan printout yang Bapak Ibu inginkan. Baik, selanjutnya di kolom yang selanjutnya, kolom keempat ya, 1, 2, 3, 4, Bapak Ibu bisa mendeskripsikan atau membuat kode mapel sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi kalau ingin menggunakan yang sudah saya siapkan seperti ini juga boleh ya.
misalkan Geo LM, kemudian ada pendidikan pramukaan, ada BK ya, seperti ini Bapak Ibu, MTKP, BOP, peminatan. Nah, kelompok ini biasanya buat kelompok rapor ya Bapak Ibu. Kalau di kurikulum 2013 itu ada kelompok A ya Bapak Ibu ya, di bagian atas rapor itu mapel-mapel kelompok A, itu pendidikan agama, pendidikan PKN ya, kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Nah, di kelompok B itu hanya 3 ya, yaitu SBK, PJOK, dan PKWU. Nah, di kelompok C ini adalah peminatan dan lintas minat. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal ini. Nah, supaya urutan rapornya itu sesuai dengan juknis atau sesuai dengan kebijakan sekolah, silakan nanti Bapak Ibu atur urutannya. Misalkan mana dulu nih, untuk IPA misalkan mau matematika dulu, biologi, atau fisika dulu urutan nomor satunya. Nah, ini bisa diatur di sini. Berarti matematika nomor 1, biologi nomor 2, fisika nomor 3, dan kimia nomor 4. Kalau ingin diubah, tinggal diubah saja angka urutnya. Nah, untuk kolom selanjutnya adalah tapel. Tapel ini boleh diabaikan Bapak Ibu, tapi wajib diisi bebas ya. Dan ini tidak berpengaruh. Nah, kemudian nomor urut SHUN. Nah, terkadang memang antara tampilan rapor dengan tampilan di SHUN atau di SKL ya, dan lain sebagainya, itu ada sedikit perubahan biasanya di juknis penulisan ijazah. Dan kita biasanya mengikuti ya, untuk SKL mirip dengan urutan yang ada di ijazah. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu setting supaya bisa menampilkan output yang sesuai dengan urutan yang ada di SKL ataupun di ijazah. Nah, baik Bapak Ibu, kalau sudah, nanti Bapak Ibu klik save ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah Bapak Ibu melakukan pengaturan seperti ini boleh dihapus, nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu harus buat dari awal ya, manual, dan itu usahakan permanen, tidak boleh diubah di kemudian hari, karena nanti akan membuat data sebelumnya jadi nggak connect ya, tidak relasi ya, tidak terhubung dengan baik. Nah, kalau sudah kita klik save, nanti kemudian kita klik close. Ini tidak saya save. Nah, kalau sudah Bapak Ibu lakukan pengaturan, tinggal Bapak Ibu pilih choose, pilih filenya, dan klik tombol proses import. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa khusus untuk mata pelajaran, proses datanya adalah data lama dalam database akan dihapus dan akan diganti dengan data yang baru, bukan proses update. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk pembahasan mata pelajaran saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.